Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Nasunarawan dari kelas R6F dengan NPM 2020 21500 418. Di sini saya akan melakukan video peer teaching sebagai ajuan tugas akhir dengan dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu Memi Wijayati SSMPD. Oke, saya harap untuk teman-teman menyaksikan video saya ya. Oke. Baik, saya akan gimana kabar kalian semua? Oh, udah pasti baik ya, pada sehat semua ya. Oke. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu akan mengabseni kalian terlebih dahulu ya. Budi, Fani, siapa yang di sini nggak hadir? Oh, Dika, kenapa dia nggak hadir? Sakit. Oh iya dah. Oke, sebelum kita minggu lalu, Ibu udah menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Sini bisa ada yang ingat dari teks eksplanasi tersebut? Lupa. Sudah, Ibu akan menjelaskannya ya. Oke. Teks eksplanasi ini sendiri merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena bisa terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi ini bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami sebuah fenomena. Teks eksplanasi juga memiliki sebuah hubungan sebab akibat dalam proses terjadinya fenomena tersebut. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini ada yang masih ingat apa itu ciri-ciri teks eksplanasi itu? Oh, bagus. Oke, Ibu akan menambahkannya ya. Ciri-ciri teks eksplanasi tersebut yaitu yang pertama ada informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua ada hal yang dibahas merupakan fenomena yang bersifat keilmuan atau hubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang keempat ada bersifat generik atau fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia, seperti contohnya kayak bencana longsor, gempa bumi, banjir, gunung meletus, dan lain-lain. Oke, selanjutnya menggunakan kata penanda urutan, contohnya kayak pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Oke, di sini juga ada struktur teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa dari struktur teks eksplanasi tersebut? Ada yang ingat ya? Lupa ya? Oke, Ibu akan menjelaskannya ya. Strukturnya itu yaitu ada yang pertama ada pernyataan umum. Ada yang tahu pernyataan umum itu apa? Lupa ya? Oke. Yang pernyataan umum itu tentang menjelaskan gambaran sebuah fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Di bagian ini dijelaskan tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut dapat terjadi. Oke, yang kedua ada rangkaian kejadian. Ada yang masih ingat apa itu rangkaian kejadiannya? Lupa juga. Oke. Setelah mengetahui gambaran umum fenomena yang dibahas, selanjutnya dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Pada bagian ini mendeskripsikan dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Yang ketiga ada interpretasi. Apa itu sih interpretasi? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Oke. Interpretasi itu ya sendiri kayak penarikan kesimpulan dari paragraf tersebut. Nah, pada bagian ini dapat berisi tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan dibahas. Oke. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa ada yang masih ingat kaidah kebahasannya itu? Ya, apa itu Dika? Oh ya, betul. Ibu akan menambahkannya ya. Kaidahnya
dari kaidah kebahasan teks eksplanasi itu sendiri, yaitu yang pertama ada menggunakan kalimat pasif. Bisa diketahui melalui adanya kata kerja berawalan di atau ter. Yang kedua ada menggunakan konjungsi kasual dan temporal, yaitu kata hubungan yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas, dan juga kata hubung yang menunjukkan urutan waktu atau temporal. Yang ketiga ada terdapat istilah ilmiah di dalam teks, yaitu kata hubung yang dengan topik pembahasannya dan hanya ada dalam bidang ilmu tertentu. Yang keempat ada menggunakan kata material dan rasional, yaitu kata kerja yang menyatakan tindakan melibatkan panca indera atau material. Yang kelima ada bersifat informatif yang bertujuan untuk memberikan informasi pada pembaca. Oke, selanjutnya ada contoh teks eksplanasinya itu. Kalian tahu kan contohnya apa aja? Kayak seperti pelangi, apa sih itu namanya, pelangi, matahari, bumi. Selanjutnya ada contoh teks eksplanasi. Contohnya itu seperti pelangi. Kalian masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan pelangi? Oh iya, apa Budi? Ya, betul. Oke, Ibu akan menambahkannya lagi ya. Pelangi merupakan hasil ilusi optik di langit. Secara umum, pelangi muncul di langit karena terjadi sebuah pembiasaan cahaya oleh tetesan air. Selain muncul di langit, pelangi juga dapat terbentuk dari pembiasaan cahaya di medium lain seperti gelas kaca bening, percikan air laut, dan genangan air. Pelangi juga dapat dilihat di sekitar daerah terkabut seperti semburan laut atau air terjun. Oke, jadinya munculnya adanya pelangi dikarenakan pembiasaan cahaya oleh tetesan air. Fenomena munculnya pelangi ini sangat disukai oleh banyak orang. Fenomena ini termasuk fenomena yang sangat indah, dengan munculnya adanya 7 warna yang berbeda, seperti warna merah, jingga, kuning, biru, nila, hijau, dan ungu. Oke, sebelum akhir pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian semua ya. Tugasnya kalian ngasih contoh teks eksplanasi, tapi tidak boleh sama seperti teman-temannya ya. Oke, untuk pengumpulan tugasnya kalian bisa secara kolektif. Nanti ketua kelas bisa mengirimkan email melalui email saya. Emailnya sitinisa738@gmail.com. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.